Seharusnya kamu diam. Rahasia ini kamu dan aku. Kamu toh menikmatinya juga. Jangan seolah-olah dosa ini semuanya aku yang memulai. Rasa-rasanya aman. Istriku tersayang dan tercinta udah pergi kerja. Aku hari ini off kerja. Anak-anak ikut nenek kakeknya buat berlibur ke pinggir kota. Istriku akan menghabiskan waktu dari pagi hari ini bersama para bestinya. Seperti biasa, istriku yang nurut, taat dan patuh itu kalau udah ketemu besti-bestinya dia bakal lebih lama. Bahkan kalau gak diingatkan pulang, bisa aja dia pergi seharian, menginap sampai malam, bahkan besok baru ingat pulang. Saatnya aku menelpon orang yang aku sayang selain istri aku. Rumah ini udah aman. CCTV udah aku matikan. Kanan kiri tetangga aku gak akan pernah peduli apa yang aku lakukan di dalam rumah aku. Sayang, kamu jadi datang kan? Oh, udah dalam perjalanan. Ya udah, aku tunggu ya. Jangan lama-lama. Aku kangen banget sama kamu. Tenang, aman semuanya. Istriku udah dari subuh pergi sama besti-bestinya. Anak-anak juga udah gak ada di rumah bersama kakek neneknya. Rumah udah aman, tenang. Kamu mau teriak, kamu mau joget-joget, apapun yang ingin kamu lakukan di rumah aku, bebas, tanpa batas. See you sayang. Wah, gak kusangka kamu datang cepet banget sih sayang. Aku pikir tuh masih 3-4 lampu merah. Taunya kamu tuh ternyata udah di depan rumah. Nakal kamu deh. Masuk. Biarpun udah aman kanan kiri depan belakang tetangga, tapi kita gak bisa mengontrol mulut tetangga-tetangga kita. Bisa aja mereka mengintip dari balik gorden, terus menggosipkan aku. Kamu kan tahu aku males, jarang buat aktivitas bersosialisasi di lingkungan rumah. Karena mereka kerjaannya cuma bergosip. Udahlah, jangan ngobrolin yang ini. Aku kangen banget, ayo masuk. Kamu mau masakin aku apa hari ini? Atau kamu mau melakukan apa sama aku hari ini? Udah 1 bulan loh sayang gak ketemu aku kan. Kangen. Masa kamu kangen duit aku, atau kamu kangen barang aku? Yakin kamu kangen barang aku? Oh iya, aku tahu kamu emang kangen sama barang-barang pemberian aku. Aku tuh mikirnya udah kejauhan loh sayang. Ya udah, aman. Kamu gak usah mikirin istri aku. Terus yang aku penasaran, kenapa kamu bisa meloloskan diri sama kumpulan-kumpulan besti kamu, termasuk istri aku. Kamu alasan apa ke istri aku sama teman-teman kamu sampai kamu bisa kesini nyamperin aku, nemenin aku? Sakit perut. Aduh, kamu tuh bener-bener pemain ya, peselingkuh. Kamu emang bener-bener coach, pelatih. Aku lama-lama takut.
Takut aku jadi selingkuhan kamu, kamu jadi selingkuhan aku. Kamu bisa aja bohongin aku gak sih? Iya, aku tahu. Kalau aku terbongkar, kamu juga terbongkar. Kita ini sama-sama pemain. Karena kita sama-sama pemain, jadi kita harus saling menjaga rahasia. Kamu dapat keuntungan dari aku juga dapat keuntungan, benefit dari kamu. Kamu gak mau nambah anak, sayang. Nambah anak dari selingkuhan. Kamu bisa bayangin gak? Aku dan kamu calon pengisi neraka. Surga, kita gak usah ngomongin surga lah, sayang. Surga yang kita nikmati ya surga duniawi. Itu pun kalau ada surga atau kalau ada neraka. Tuhan Maha Pengampun kan, sayang. Terus ngomong-ngomong, kamu alasan apa ke suami kamu, ke kantor kamu? Aku selalu penasaran setiap ketemu kamu. Kamu punya berbagai ribu alasan buat ketemu aku. Sedangkan aku buat satu alasan aja susah ya minta ampun. Iya, susah banget. Karena aku gak pinter bohong sama kamu. Aku pelan-pelan pinter bohong, nyari alasan ya karena aku jadi selingkuhannya kamu. Kamu banyak ngajarin aku hal-hal yang amazing. Hal-hal yang orang lain mungkin gak bisa ajarin ke aku. Kenapa? Aku gak salah dengar. Kamu mau udahan hubungan kita. Kamu mau pindah sama suami kamu yang lembek itu. Aku gak peduli. Kamu mau udahan sama aku sekarang, besok, atau kapan, aku tahu. Kamu itu gak akan pernah bisa pergi dari aku. Aku gak perlu ngancem kamu atau kamu ngancem aku. Karena aku tahu siapa yang bisa bikin kenyamanan buat kamu. Dia cuma aku. Iya gak? Aku gak pernah capek selingkuh sama kamu. Hal yang paling aku sesali sewaktu aku belum bisa memiliki kamu, karena aku belum punya banyak uang. Saat aku punya banyak uang, kamu udah dimiliki oleh orang lain, cowok lembek itu. Kamu yang paling jago, pintar kamu, bikin nyaman aku. Kamu serius, kamu gak mau menceraikan suami kamu yang gak berguna itu. Lembek, loyo, satu-satunya kelebihan dia
Ya, banyak duit. Tapi kamu jangan lupain aku. Duit aku, harta yang aku punya 10 kali lebih banyak dari suami bodoh kamu itu. Udah bodoh, lembek, loyo lagi. Aku bisa memberi kamu yang dulu gak bisa aku kasih. Peduli setan sama istri aku, sama anak-anak aku. Aku tahu udah menyakiti dia, perasaan dia, rasa setia dia. Tapi sayang, aku sebagai suami telah melakukan sebuah tanggung jawab. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bahkan sebagai seorang menantu. Aku tidak pernah menelantarkan istri aku, anak-anak aku, bahkan mertua aku yang menumpang hidup sama aku. Kamu tahu itu kan? Kalau kamu mau menikahi aku, kembali kepada aku, akan kuceraikan istriku, akan kutinggalkan dia. Tentu aja, karena dia ibu dari anak-anakku. Aku memulainya dengan baik-baik sebuah hubungan dengan dia. Aku akan mengakhirinya dia dengan baik-baik juga. Pastinya aku tidak akan pernah menelantarkan wanita yang pernah mendampingi hidup aku. Aku akan memberi dengan kelimpahan. Dan aku pastikan istri aku yang akan menjadi mantan istri aku, kalau kamu menerima aku dan mau menjadi istri kedua aku, dia akan hidup dengan layak, sangat-sangat layak, tanpa perlu kurang dari harta yang saat ini dia nikmati, sayang. Kamu tahu kan, aku dari dulu luluh kalau soal wanita. Apalagi dia telah memberi anak yang cantik dan ganteng. Meskipun dia telah memberikan anak-anak, menjadikan aku seorang ayah, tetap ada rasa yang tidak pernah aku miliki. Ada batas yang tak pernah bisa dijelaskan. Beda rasanya, sayang, ketika aku berduaan sama kamu. Karena kamu cinta pertama aku. Cinta pertama di situasi kondisi waktu kita berdua sama-sama miskin. Itu hal menyedihkan bagi seorang cowok. Ketika dia mencintai seseorang di saat dia miskin. Dan ketika dia semampu, kaya, raya, orang yang cintai udah menjadi milik orang lain. Contohnya aku dan kamu. Aku perlu banyak belajar buat selalu bisa bertahan sama pasangan kita yang setia dan capek ngobrolin ini. Kamu mau pulang? Kamu secepat ini, kenapa sih? Kamu tadi bilang kamu bisa nemenin aku dari pagi hari ini sampai nanti. Sekarang kamu bilang kamu harus kembali kumpul sama besti-besti teman kamu, sama istri aku. Gak bisa. Satu hari ini juga kamu meninggalin mereka. Ayolah sayang. Ayo. Please, satu hari ini seperti sebelum-sebelumnya. Jangan pergi. Aku masih pengen sama kamu seharian. Ya kalau kamu gak mau pengen di rumah aku, suami kamu juga lagi pergi berlayar kan, kita bisa pergi ke rumah kamu. Aku tahu rumah kamu kosong. Atau kita bisa pergi ke apartemen. Tuh, aku selalu dari muda, dari single kita pacaran dulu sampai detik ini kita punya pasangan masing-masing, kamu selalu gak pernah kasih prioritas ke aku. Kamu cuma pengen
kepuasan dari badan aku doang. Itu yang aku bikin benci. Aku kadang marah sama kamu. Makanya aku selalu ragu untuk meninggalkan istri aku dan memilih kamu menjadi istri kedua aku. Karena udah terlanjur seperti ini. Pilihannya teruskan drama ini atau kita berdua sama-sama hancur.